Esa Malhotra merupakan gadis cerdas dan bersemangat yang baru saja lulus kuliah. Ia kembali berkumpul bersama keluarganya yang terdiri dari kakek, ayah, ibu, paman, dan bibinya, serta sepupu dan sahabat baiknya yang bernama Rea. Saat belajar di perguruan tinggi, Esa menemukan buku catatan seorang mahasiswa di masa lalu berkaitan dengan perasaannya tentang cinta. Esa menghubungi sebuah stasiun radio dan meminta lagu, kemudian mengulang kata-kata yang ditinggalkan di catatan tersebut. Seorang pria menghubungi stasiun radio, kemudian berkata bahwa dialah yang menulis catatan di buku tersebut. Dia berharap bisa bertemu dengan Esa suatu hari nanti, karena mereka memiliki penilaian yang sama mengenai cinta dan aspek lain dalam hidup mereka. Penyiar radio menetapkan tanggal dan waktu untuk pertemuan mereka. Pria tersebut datang, namun hanya menemukan sepucuk surat yang menunggunya. Surat tersebut tidak menyebutkan nama Esa ataupun alamatnya, hanya nomor kotak pos yang ditinggalkan oleh Esa untuk mereka saling bertukar surat. Pria tersebut adalah seorang fotografer yang bernama Rahul Sharma. Persahabatan keduanya pun mulai terjalin hingga menjadi hubungan cinta, padahal mereka tidak pernah berjumpa dan juga hanya tahu sedikit sosok mereka masing-masing. Esa sengaja tidak menyebutkan identitasnya karena ingin menjaga kepercayaan keluarganya di saat dia sedang menempuh pendidikan. Rahul mempunyai sahabat dekat yang bernama Akshay. Ia merupakan pemuda yang memiliki sikap tidak peduli pada masa depan dan suka melakukan apa yang menjadi keinginannya, termasuk kebiasaan gonta-ganti pacar. Walaupun begitu, Akshay bisa menjadi sahabat terbaik Rahul. Bahkan orang tua Akshay telah menganggap Rahul seperti anak mereka sendiri. Rahul dan Esa masih terus saling berkirim surat. Bahkan Rea yang merupakan sahabat Esa sering membantu Esa mengambil suratnya. Saat ulang tahun Rahul, Esa mengirimkan boneka Tutu yang telah menemaninya sejak kecil sebagai kado ulang tahun untuk Rahul. Keduanya saling mengenal pribadi masing-masing melalui surat, kesukaan akan hujan, makanan favorit, dan juga warna favorit. Suatu hari, salah seorang pacar Akshay yang bernama Tania datang ke rumah Akshay bersama orang tuanya. Ia menyangka Akshay sungguh-sungguh mencintainya. Namun ternyata sebagai seorang playboy, Akshay sering mengucapkan janji-janji manis kepada beberapa gadis. Tania merasa kecewa karena ternyata Akshay hanya mempermainkan dirinya. Kekecewaan juga dirasakan oleh orang tua Akshay karena ulah putra mereka. Tidak ingin ibu Akshay bersedih, Rahul berjanji akan mencarikan calon menantu yang bisa diterima oleh Akshay dan membawa kebahagiaan untuk keluarga mereka. Takdir membawa Esa dan Rahul bertemu di saat Esa mempekerjakan Rahul sebagai fotografer untuk video tahunan yang digelar di Toserba milik keluarga Esa. Namun tetap saja mereka saling tidak mengenal. Saat mengambil foto keluarga, Esa kembali mendapatkan surat dari Rahul. Bersama surat itu, Rahul juga mengirimkan sebuah pesawat kayu agar Esa selalu mengingatnya. Saat menemani Rea di pesta yang diadakan oleh kampusnya, tanpa sengaja Esa meminum minuman keras. Esa mulai bertingkah yang aneh. Dia mulai menari di depan banyak orang. Untuk membuat Esa tidak malu, Rahul terpaksa ikut menari bersama Esa. Keesokan paginya, Esa mencari Rahul untuk berterima kasih karena telah menolongnya tadi malam. Esa tidak ingin kakeknya tahu bahwa dia sudah mabuk. Rahul setuju tidak memberitahukan kakek Esa dengan syarat Esa mau difoto menggunakan pakaian pengantin. Esa pun setuju dengan syarat yang diberikan oleh Rahul. Sepasang artis yang akan menjadi model video klip untuk video tahunan Toserba keluarga Esa tidak datang ke lokasi syuting. Rahul dan Esa terpaksa menggantikan peran keduanya. Meskipun awalnya penampilan mereka terlihat kacau, namun pada akhirnya Rahul dan Esa berhasil membuat video lagu yang indah. Kakek Esa merasa bangga karena keberhasilan Esa membuat video klip yang bagus untuk toko mereka. Esa kembali mendapatkan surat dari lelaki yang dicintainya. Di surat itu, Rahul memberitahukan bahwa dia ada di kota yang sama dengan Esa. Dia merasa dekat dengan Esa, namun dia tidak akan mencoba mencari Esa sebelum Esa siap bertemu dengannya. Kakek mengatakan bahwa dia akan menjodohkan Esa dengan putra dari teman bibi Esa.
Esa yang selama ini dekat dengan kakeknya tidak bisa menolak perjodohan ini. Namun di hatinya, tentu saja dia menolak karena dia mencintai lelaki lain yang selama ini sering saling berkirim surat dengannya. Meskipun Esa dan lelaki itu tidak mengenal satu sama lain, namun Esa merasakan hati mereka saling berhubungan. Rea meminta Esa menemui Rahul untuk meminta tolong agar dia bisa menolak perjodohan itu. Namun tanpa sengaja, dia mendengar pesan suara di telepon Rahul. Ternyata Rahul adalah orang yang dikirimkan oleh keluarga calon suami Esa untuk memeriksa Esa apakah cocok bagi sahabatnya. Dan ternyata orang yang akan dijodohkan dengan Esa tidak lain adalah Aksai. Esa sangat terkejut. Rahul yang dianggapnya selama ini sebagai sahabat ternyata punya misi lain di balik semua itu. Esa kecewa terhadap Rahul yang berpura-pura ingin bersahabat dengannya. Namun di balik itu semua, Rahul hanya ingin menilai seberapa jauh Esa pantas untuk menjadi pendamping sahabatnya Aksai. Dengan perasaan kecewa, Esa pergi meninggalkan Rahul. Adegan flashback saat Rahul yang awalnya menolak menjadi fotografer saat ditawari oleh Esa. Rahul baru mengetahui bahwa Esa adalah gadis yang akan dijodohkan dengan Aksai. Namun Aksai menolak perjodohan itu. Orang tua Aksai ingin ia mengenal Esa terlebih dahulu. Aksai mempercayakan kepada Rahul untuk pergi menilai Esa. Karena sebagai sahabat, Rahul lebih mengenal dirinya. Aksai akan setuju menikah dengan Esa jika Rahul menganggap Esa pantas untuknya. Setelah itu Rahul kembali menghubungi Esa. Ia berkata bahwa ia bersedia menjadi fotografer untuk video klip di Toserba milik keluarga Esa. Esa akhirnya menceritakan kepada kakek bahwa dia tidak bisa menerima perjodohan ini karena dia mencintai lelaki lain. Namun saat ditanya siapa nama lelaki itu, apa pekerjaannya, dan di mana dia tinggal, Esa berkata bahwa dia tidak tahu, bahkan mereka juga tidak pernah bertemu sekalipun. Esa akhirnya mengirim surat kepada lelaki yang dicintainya itu. Ia mengatakan bahwa ia dan kakeknya ingin bertemu. Sudah saatnya mereka bertemu, karena selama ini mereka tidak pernah mengenal satu sama lain. Esa menentukan tanggal dan waktu kapan ia dan kakeknya akan menemui lelaki itu. Saat Esa dan kakek sedang menunggu kedatangan lelaki itu, tanpa sengaja mereka malah bertemu dengan Aksai dan kedua orang tuanya. Aksai terlihat sangat bahagia setelah bertemu Esa. Dia mengatakan kepada Rahul bahwa dia menerima perjodohan ini. Esa berkata kepada kakeknya, mungkin lelaki itu belum menerima surat darinya untuk mereka bertemu. Kakek berkata bahwa dia setuju Esa menikah dengan Aksai. Esa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia menunjukkan semua surat-surat dari lelaki yang dicintainya kepada kakek. Namun tetap saja Esa tidak bisa menunjukkan siapa lelaki itu. Bahkan wajah dan namanya saja Esa tidak tahu. Rahul bersama keluarga Aksai mendatangi rumah Esa. Keluarga Esa baru mengetahui bahwa Rahul adalah bagian dari keluarga Aksai. Rahul menyerahkan pakaian yang akan digunakan Esa di hari pertunangannya dengan Aksai. Rahul meminta maaf kepada Esa. Bukan maksudnya untuk menilai Esa, namun dia hanya ingin memastikan bahwa Esa adalah wanita yang akan dicintai oleh Aksai nantinya. Pernikahan Aksai dan Esa direncanakan akan dilangsungkan 6 bulan lagi. Namun Aksai yang sudah menyukai Esa merasa 6 bulan itu terlalu lama. Keluarganya meyakinkan Aksai bahwa waktu 6 bulan adalah waktu yang ditentukan sebagai hari baik untuk pernikahan mereka. Di hari pertunangan Esa, Rea membawa surat dari lelaki yang dicintainya. Ternyata lelaki itu belum menerima surat yang Esa kirimkan sebelumnya. Lelaki itu meminta bertemu Esa malam itu juga. Dia meminta Esa membawa pesawat yang ia kirimkan, dan dia sendiri akan membawa boneka yang pernah Esa berikan untuknya. Jam 8 malam Esa pergi ke kuil Ram, tempat dia akan bertemu dengan lelaki pujaan hatinya. Rahul yang saat itu sudah menunggu wanita yang dicintainya, melihat dari kejauhan bahwa Esa lah yang datang sambil membawa pesawat kayu yang pernah dia berikan. Rahul menyadari bahwa selama ini Esa adalah wanita yang dicintainya. Namun Rahul tidak bisa menemui Esa karena tidak ingin hal ini akan menggagalkan pernikahan Esa dengan Aksai nantinya. Dengan berat hati Rahul meninggalkan Esa dengan mengembalikan boneka dari Esa tanpa sepengetahuan Esa. Esa tidak menyadari bahwa lelaki yang dicintainya selama ini adalah Rahul yang menjadi sahabatnya.
Akhirnya Esa kembali ke rumahnya dengan perasaan terluka. Ia tidak bisa menolak pertunangan dengan Aksai. Di depan Rahul, Aksai memasangkan cincin pertunangan di jari Esa. Meskipun diliputi rasa sedih, namun Rahul terpaksa membiarkan Esa bertunangan dengan sahabatnya. Keesokan harinya, Esa dan keluarganya mengunjungi rumah Rahul. Esa yang dulunya selalu ceria kini tampak selalu murung. Ibu Aksai menceritakan tentang masa lalu Rahul yang telah ditinggal mati ibunya sejak ia berusia 3 tahun. Kemudian ayahnya pindah ke Kanada. Rahul dan Aksai sudah bersahabat sejak kecil dan telah menganggap orang tua Aksai seperti orang tuanya sendiri. Di depan orang lain, Rahul seperti lelaki yang ceria. Namun di balik semua itu, Rahul menyimpan banyak duka di hatinya. Esa bertanya kepada Aksai kenapa Aksai mau menikahinya, padahal mereka baru saja bertemu. Aksai menjawab bahwa ia sudah mencintai Esa sejak pertama kali mereka bertemu. Esa menilai bahwa Aksai hanya mencintai fisiknya saja. Itulah sebabnya ia meminta Rahul datang untuk menilai dirinya. Aksai meminta bantuan Rahul agar meyakinkan Esa bahwa dia benar-benar mencintai Esa. Namun kali ini Rahul berkata dia tidak bisa membantunya. Aksai harus berusaha sendiri untuk meyakinkan Esa. Suatu malam diadakan pesta untuk memperkenalkan Esa kepada keluarga Aksai. Rahul membawa Esa ke lokasi pesta, namun terlihat Esa tidak nyaman dengan pakaian yang dikenakannya yang diberikan oleh Aksai. Di jalan mereka mendengar lagu yang dimainkan di radio. Lagu itu adalah lagu yang sama yang sering mereka request sebelumnya. Rahul dan Esa sama-sama tenggelam dalam perasaan mereka masing-masing. Saat di perjalanan, Esa diganggu oleh beberapa pemuda. Rahul yang ingin menghajar para pemuda itu ditahan oleh Esa. Melihat Esa menangis, Rahul akhirnya putar balik untuk segera menghajar para pemuda itu. Di lokasi pesta, semakin terlihat Esa tidak nyaman dengan pakaian yang ia kenakan. Bahkan Esa meminta Rahul membawanya pergi karena tidak nyaman ditatap oleh semua orang. Untuk membantu Esa, Rahul sengaja menumpahkan minuman di pakaian Esa, sehingga akan ada alasan bagi Esa pergi dari tempat itu. Aksai mengantarkan Esa kembali ke rumah. Esa meminta Aksai untuk mengakhiri perjodohan ini karena hanya Aksai yang bisa membatalkan pernikahan ini. Bahkan Esa berkata bahwa dia tidak mencintai Aksai. Aksai setuju dengan permintaan Esa, asalkan Esa bisa membawa lelaki yang dicintainya ke hadapan Aksai. Esa berkata bahwa dia tidak mengenal lelaki itu, baik nama, wajah, ataupun alamat lelaki itu. Bagi Aksai, cinta Esa itu tidak nyata. Jika Esa tidak bisa membawa lelaki itu ke hadapannya, maka dia akan tetap menikahi Esa. Mendengar perkataan Aksai membuat Esa tidak berdaya. Esa menemui petugas kantor pos untuk mengetahui identitas lelaki pemilik loker yang sering mengirimkannya surat. Namun petugas pos tidak ingin memberitahukan Esa karena ini adalah privasi bagi pelanggan. Dengan kecewa, Esa terpaksa pergi dari tempat itu. Namun tidak berapa lama kemudian, Rahul datang. Ia ingin menutup lokernya. Petugas pos meminta Rahul mengosongkan lokernya terlebih dahulu. Di loker tersebut, Rahul menemukan sepucuk surat dari Esa dan boneka tutu yang diberikan Esa kembali untuk Rahul. Di surat itu, Esa mengatakan keinginannya bertemu Rahul. Ini adalah usaha terakhirnya untuk bertemu lelaki yang dicintainya. Esa tidak akan menikah sebelum bertemu dengan lelaki pujaan hatinya itu. Aksai mengatakan kepada Rahul bahwa Esa mencintai lelaki lain yang tidak ia ketahui namanya, wajahnya, bahkan alamatnya. Aksai meminta bantuan Rahul untuk menghubungi Esa, serta berpura-pura menjadi lelaki yang sering mengirimkannya surat. Rahul awalnya menolak permintaan Aksai, namun melihat kesungguhan Aksai dalam mencintai Esa, Rahul akhirnya luluh. Keesokan harinya Rahul menghubungi Esa. Ia berkata bahwa mereka tidak akan bisa bertemu, karena ia akan segera pergi ke luar negeri. Bahkan di saat Esa meminta Rahul menyebutkan namanya, Rahul hanya berkata bahwa Esa tahu namanya. Keputusan Rahul untuk pergi dari Esa membuat Esa sangat patah hati. Dia tidak menyangka lelaki yang ia cintai selama ini akan meninggalkannya tanpa memberitahukan siapa dia sebenarnya. Esa berjanji akan menunggu lelaki yang selama ini dicintainya sampai kapanpun. Tidak tahan dengan permohonan Esa, Rahul akhirnya menutup panggilan itu.
Rahul akhirnya memutuskan pindah ke Kanada, ke tempat ayahnya. Sedangkan Esa harus menerima keputusan keluarganya untuk dia menerima pernikahan dengan Akshay. Empat tahun kemudian, Rahul sudah menjadi fotografer terkenal di Kanada. Hasil koleksi fotonya akan dipamerkan di sebuah mall terbesar di Kanada. Di saat yang bersamaan, Akshay berkunjung ke Kanada bersama istri dan putranya. Akshay memberikan nama Rahul untuk putranya. Tanpa sengaja, Rahul kecil sedang berlari di sebuah mall menghampiri Rahul. Akshay terkejut karena setelah 4 tahun kehilangan kabar dari sahabatnya, ia bisa bertemu lagi dengan Rahul. Saat Rahul kecil memanggil ibunya, Rahul menyangka ia akan bertemu lagi dengan Esa. Namun di luar dugaan, yang menjadi istri Akshay bukanlah Esa, melainkan Tania. Disinilah Akshay bercerita bahwa pernikahannya dengan Esa dibatalkan karena Esa masih memikirkan lelaki yang ia cintai. Meskipun Esa tidak mengenal, bahkan mengetahui nama lelaki itu. Akshay yang tidak ingin Esa semakin terluka, memutuskan membatalkan pernikahan mereka. Tanpa sengaja, Akshay juga melihat foto Esa dalam ukuran besar yang mengenakan baju pengantin, terpajang di belakang Rahul. Akshay menyadari bahwa lelaki yang dicintai Esa selama ini adalah Rahul. Dan Rahul sengaja meninggalkan Esa dahulu agar ia bisa menikah dengan Akshay. Akshay bertanya kenapa Rahul melakukan semua ini. Lalu dijawab oleh Rahul, seandainya Akshay di posisinya, apa yang akan ia lakukan? Akshay menyadari betapa tulusnya persahabatannya dengan Rahul. Bahkan Rahul rela melepaskan wanita yang ia cintai untuk Akshay. Akshay meminta Rahul segera kembali ke India, karena sampai saat ini Esa masih menunggu pemuda yang dicintainya itu. Dengan bergegas Rahul kembali ke India untuk mengunjungi rumah Esa. Namun sayangnya, di sana ia menemukan sedang diadakan pesta pernikahan. Rahul menyangka Esa lah yang sedang menikah. Harapan Rahul sempat hancur, namun takdir berpihak kepadanya. Tiba-tiba Esa lewat di depan Rahul. Esa yang menyadari kedatangan Rahul kemudian tersenyum kepada Rahul. Rahul mengeluarkan boneka Tutu di balik pakaiannya. Esa yang melihat itu tersadar bahwa Rahul adalah laki yang dicintainya selama ini. Esa berlari ke hadapan Rahul. Keduanya saling berpelukan melepas rindu, karena ternyata lelaki yang dicintai Esa selama ini sudah dikenalnya sejak lama. Akhir cerita, cinta keduanya pun bisa bersatu. Film pun berakhir.